Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Ekonomi Islam Mazhab Hamfara yang beranggotakan Alisa Nuslia Azhara, Zakia Jamil, Kartika Puspitasari, dan Adinda Putri. Materi yang pertama, Ekonomi Islam Mazhab Hamfara. Kata Hamfara adalah singkatan dari kalimat Hazan min Fadli Robi. Kalimat ini adalah petikan ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam yang telah diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Tepatnya ada di dalam surat An-Naml ayat yang ke-40. Ilmu ekonomi konvensional adalah ilmu yang berasal dari produk pemikiran manusia secara murni. Sedangkan ilmu ekonomi Islam Mazhab Hamfara adalah ilmu ekonomi yang bersumber dari Allah SWT yang telah diturunkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kedudukan ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Hubungan sistem ekonomi dan ilmu ekonomi dapat diibaratkan sebagai wadah dengan isinya. Sistem ekonomi adalah wadahnya, sedangkan ilmu ekonomi adalah isinya. Dengan demikian, ilmu ekonomi hanya akan dapat tumbuh dan berkembang di dalam wadah tertentu, yaitu sistem ekonominya. Oleh karena itu, bagaimana arah, corak, dan warna dari ilmu ekonomi itu akan sangat ditentukan oleh wadah dari sistem ekonomi yang mengembangkannya. Proses lahirnya ilmu ekonomi dari sistem ekonomi kapitalisme. Alokasi sumber daya ekonomi yang adil adalah jika setiap individu manusia diberi kebebasan atau diberi kesempatan yang sama untuk memiliki dan menguasai semua sumber daya ekonomi yang tersedia di alam ini. Pandangan-pandangan ekonomi inilah yang menjadi dasar bagi terbentuknya sistem ekonomi kapitalisme. Proses terbentuknya ilmu ekonomi mikro. Perilaku konsumsi manusia itu sesungguhnya muncul dari motif untuk selalu ingin memaksimumkan kepuasannya. Jika manusia diberi peluang untuk mengkonsumsi barang atau jasa, maka secara rasional dia akan senantiasa berusaha untuk memaksimalkan kepuasan atau untuk memperoleh kepuasan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya ada peran sistem ekonomi kapitalisme dalam melahirkan ilmu ekonomi dapat disimpulkan hanya dalam dua kata saja, yaitu adil dan sejahtera. Adil. Sistem ekonomi kapitalisme memandang bahwa ekonomi yang adil adalah ekonomi yang senantiasa berjalan dengan mengikuti prinsip-prinsip mekanisme pasar bebas. 2. Sejahtera. Sistem ekonomi kapitalisme memandang bahwa kesejahteraan ekonomi hanya dapat terwujud apabila pendapatan nasional mengalami kenaikan atau pertumbuhan secara terus-menerus, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Proses Islamisasi ilmu ekonomi konvensional. 1. Ilmu ekonomi mikro Islam disusun dari dasar penilaian terhadap perlindungan individu muslim, baik dalam lingkungan konsumsi maupun produktif. 2. Ilmu ekonomi makro Islam juga menyusun dasar pemikiran individu muslim dalam konsumsi, namun dalam skala agregatif, yaitu skala negara. 3. Adanya perbedaan dalam pengeluaran. Selanjutnya, matematis dan grafis dapat disetujui tentang agregat. Yang Islami lebih tinggi pengaruhnya terhadap pendapatan nasional dibandingkan dengan pengeluaran agregat yang konvensional. Peran negara yang Islami dapat mempertimbangkan meniadakan motif spekulasi dengan menghilangkan variabel suku bunga, sehingga meningkatkan dapat memanfaatkan menerapkan biaya pajak atas uang yang menganggur sehingga meningkatkan peningkatan dapat ditingkatkan. Yang kelima, adanya peran negara yang Islami yang sebatas penjagaan terhadap pengurangan, menerapkan dan mengamalkan nizam Islam. Sistem ekonomi kapitalisme. Problem dasar ekonomi. Yang pertama, ilmu politik yang disusun oleh manusia adalah dalam rangka untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terkait dengan pengaturan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, ilmu psikologi juga dikembangkan manusia agar berbagai problem individu dan kejiwaan manusia dapat diselesaikan. Sistem ekonomi sosialisme. Yang pertama ada hukum akumulasi kapitalis. Teori Karl Marx dalam pasar yang memberi kebebasan pada semua pihak untuk melakukan persaingan sesungguhnya dapat diibaratkan sebagai pertarungan tinju tanpa kelas. Sebagai contoh, di sebuah desa dulunya ada 100 toko kelontong yang kecil-kecil, tiba-tiba di desa tersebut dibangun sebuah mall. Akibatnya, toko-toko kecil tersebut pastinya akan habis atau tutup. Yang kedua, teori nilai lebih tenaga kerja. Jika melihat sebuah barang, untuk menentukan barang tersebut bernilai tinggi atau rendah dengan mengukur nilai dari suatu barang menurut Smith dan Ricardo, nilai dari suatu barang dapat diukur dengan seberapa banyak tenaga yang telah dikorbankan oleh pekerja untuk memproduksi barang tersebut.
Yang ketiga, hukum upah besi. Menurut Karl Marx, di dalam sistem ekonomi kapitalisme, upah terhadap kaum buruh itu seperti besi, sangat kaku dan tidak bisa ditekuk-tekuk lagi di dalam ekonomi kapitalis. Upah buruh akan tetap, ia tidak bisa dinaikkan dan tidak bisa diturunkan. Upah akan tetap di angka yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik hidupnya saja. Selanjutnya ada penghapusan kepemilikan sebagai solusi. Karl Marx menginginkan agar semua orang harus bekerja. Menurutnya, hanya dengan bekerjalah orang-orang berhak untuk memperoleh imbalan. Tidak kerja, maka tidak ada uang. Jika tawaran solusi Karl Marx diterima, maka akan muncul pola produksi yang adil, yaitu pola kepemilikan, pola produksinya, pola penjualannya, serta pola pembagian keuntungan yang harus bersifat kolektif. Aktivitas ekonomi yang harusnya diwujudkan oleh masyarakat adalah memiliki perusahaan secara bersama, memproduksinya secara bersama, memasarkannya secara bersama, sehingga ketika memperoleh keuntungan juga harus dibagi secara bersama pula. Jika solusi itu benar-benar terwujud, maka kehidupan ekonomi yang akan lahir adalah kehidupan ekonomi yang sama rasa, sama rata, dan sama bahagia. Selanjutnya, problema dasar sistem ekonomi Islam. Masalah yang mendasar dari ekonomi Islam justru muncul ketika manusia sudah mampu memproduksi barang dan jasa tersebut, yaitu ketika barang dan jasa sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Dari titik inilah sesungguhnya problem yang mendasar dari ekonomi manusia akan muncul. Problem ekonomi yang mendasar adalah problem yang menyangkut distribusi barang dan jasa di tengah-tengah manusia. Manusia memproduksi barang dan jasa tidak hanya untuk dikonsumsi sendiri. Sebagian besar barang dan jasa yang diproduksi manusia untuk kepentingan atau kebutuhan manusia lain. Oleh karena itu, sesungguhnya aktivitas ekonomi paling besar justru didominasi oleh transaksi barang dan jasa di tengah-tengah manusia. Kesimpulan pentingnya yaitu, sistem ekonomi Islam lebih terfokus kepada transaksi atau distribusi barang dan jasa di tengah-tengah manusia. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam tidak berfokus pada banyak atau sedikitnya kuantitas barang dan jasa, akan tetapi lebih berfokus pada kualitas. Yang ketiga, sistem ekonomi Islam bersifat wajib dan mengikat terhadap seluruh aktivitas ekonomi manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan siksa bagi manusia yang menyimpang darinya. Selanjutnya ada metodologi untuk memperoleh solusi. Yang pertama ada metode deduktif. Metode deduktif adalah metode menarik hukum syariat dari seruan atau khitab yang berasal dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung untuk kemudian dijadikan sebagai solusi terhadap problem yang terjadi di lapangan. Dari definisi di atas, kita dapat memahami satu persatu dari definisi hukum syariat Islam. Yang pertama ada khitab yang berarti seruan atau tuntutan, syar'i yang berarti pembuatan hukum yaitu Allah dan Rasul-Nya, serta yang ketiga ada al-muta'alaq yang berkaitan atau yang mengikat secara keseluruhan. Yang keempat ada af'al yaitu perbuatan termasuk ucapan. Dan yang kelima ada al-ibad yang berarti hamba atau manusia secara keseluruhan. Selanjutnya yang kedua ada metode induktif, adalah metode yang berangkat dari fakta problem yang sudah terjadi di lapangan untuk dicarikan status hukum syariatnya yang sesuai dengan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dapat dijadikan sebagai solusi terhadap problem yang terjadi di lapangan tersebut. Prosesnya adalah yang pertama, penentuan jenis kitabnya, apakah mengandung perintah atau larangannya. Yang kedua, mencari korinanya, apakah bersifat jazm atau gairu jazm. Yang ketiga, penarikan status hukum syariatnya, apakah wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Selanjutnya, tentang kepemilikan atau al-milikiyah. Yang pertama ada kepemilikan individu atau al-milikiyah fardiyah yang berupa bekerja, waris, kebutuhan harta untuk menyambung hidup, pemberian harta kepada masyarakat, dan yang terakhir harta yang diperoleh dari kompensasi tenaga dan harta. Kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin asyari
kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Yang pertama, benda kebutuhan umum, yaitu barang apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum, seperti sumber air, padang gembalaan, kayu-kayu bakar, energi listrik, dan sebagainya. Yang kedua, barang tambang besar. Ada dua jenis, yaitu barang tambang yang jumlahnya terbatas dan yang tidak terbatas. Yang ketiga, yaitu sumber daya alam, yaitu barang-barang yang tidak mungkin dimiliki oleh individu, misalnya jalan, jembatan, sungai, laut, teluk, tanah umum, lapangan, dan lain-lain. Selanjutnya, kepemilikan negara. Harta milik negara adalah harta yang tidak termasuk milik umum, melainkan milik pribadi. Namun, barang-barang tersebut terkait dengan hak kaum muslimin secara umum dan pengelolaan sepenuhnya menjadi wewenang kepala negara. Yang pertama ada jizyah, yaitu hak yang diberikan Allah kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir karena ada ketundukan kepada pemerintah Islam. Yang kedua ada ganimah, yaitu harta hasil dari rampasan perang, seperlimanya untuk Allah, Rasul, dan seterusnya. Maksudnya adalah seperlimanya wajib diserahkan kepada Rasul sebagai kepala negara sehingga harta tersebut menjadi milik negara kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang ketiga yaitu fa'i, adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin dari kaum kufar tanpa melalui peperangan. Yang keempat ada haraj, yaitu hak yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin dari kaum kufar, merupakan hak yang dikenakan atas lahan tanah yang telah dirampas dari tangan kufar baik dengan perang maupun damai. Selanjutnya, usyur adalah tanah jazirah Arab dan negeri-negeri yang penduduknya memeluk Islam tanpa peperangan. Ketentuan pungutan untuk tanah usyuriyah adalah mengikuti hukum-hukum zakat hasil pertanian. Yang keenam ada husmus, yaitu seperlima dari rikas, bagian harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat sebesar seperlima dari tanah yang ditemukan dari penggalian bumi tersebut. Selanjutnya ada pemanfaatan kepemilikan. Yang pertama ada penggunaan kepemilikan. Ada dua, yaitu penggunaan harta yang dihalalkan, misalnya ada mubah, wajib, sunnah, dan makruh. Yang kedua, penggunaan harta yang diharamkan, yaitu riswah, tasbir, tarof, taksir, dan israf. Selanjutnya ada pengembangan kepemilikan. Pengembangan kepemilikan yang dihalalkan, yang pertama ada pertanian, yang kedua ada perdagangan, industri, dan syirkah. Selanjutnya, pengembangan kepemilikan yang diharamkan. Yang pertama ada riba dalam utang piutang, riba dalam jual beli, perjudian, penimbunan, penipuan dalam jual beli, menyewakan lahan pertanian, pengembangan industri yang haram, pengembangan perseroan syirkah dengan model kapitalis. Distribusi kekayaan, distribusi antar individu manusia. Distribusi antar individu ekonomi sejadinya proses distribusi antar individu di dalam pasar syariah. Distribusi antar individu non-ekonomis terjadinya distribusi antar manusia yang muncul karena adanya dorongan untuk memperoleh pahala dari sisi Allah, misalnya dengan cara berzakat, nafkah, sedekah, hadiah, hibah. Yang ketiga distribusi oleh negara, yaitu adanya peran negara baik secara langsung maupun tidak langsung, ekonomis, mekanisme pasar syariah, dan langsung atau secara non-ekonomis dalam pendistribusiannya. Yang keempat ada aplikasi pengeluaran kas baitul mal, yaitu digunakan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok individu, terutama sandang, pangan, dan papan. Selain itu, kas baitul mal juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, meliputi pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang gratis. Kesimpulannya, sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang berasal dari Allah, Rabb, dan alam semesta, bukan sistem buatan manusia, bukan juga hasil pengamatan terhadap perilaku ekonomi manusia, kemudian dikonstruksikan menjadi teori ekonomi bagi manusia. Sistem ekonomi Islam berisi seperangkat aturan yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri berasal dari Allah. Kebenaran pasti bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu benar-benar dari Allah telah diturunkan kepada utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.